Mari. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum Pak Ari memulai pelajaran fisika, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran terlebih dahulu dan melakukan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap semua? Siap. Ya. Amma yatasaalu alladzi hum fihi mukhtalifun alam naj'alil arda wa ja'alna an-nahara wa banayna fawqakum sab'an Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah ku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku tak berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ada Pak. Siapa hari ini yang tidak masuk? Itu Pak. Oh, baik. Itu tidak masuk karena kita doakan sebagai sananya dan segera masuk dan bergabung dengan kita semua. Baik, hari ini Pak Ari akan menyampaikan mengenai pemanasan global. Sudah siap menerima materi semua anak-anak? Siap. Ya, kalau begitu buka bab tentang pemanasan global yang ada pada buku anak-anak. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pemanasan global, alangkah baiknya kita melihat video yang ada pada tampilan di depan. Baik anak-anak, kalian sudah melihat video yang saya tampilkan tadi. Video itu tentang apa? Tentang dampak pemanasan global, Pak. Kali Al-Fariji bahwa video itu menjelaskan tentang dampak pemanasan global. Baik anak-anak,
kemarin Pak Ari sebelum memulai materi ini sudah Pak Ari sampaikan untuk mempelajari tentang pemanasan global. Apakah sudah anak-anak lakukan di rumah atau di lainnya, tempat lainnya? Sudah. Setelah melihat video yang Pak Ari tampilkan, maka segera membuat kelompok untuk berdiskusi masalah pemanasan global. Kamu sudah memahami tentang pemanasan global?
akan hanya mendiskusikan karena materi ini bersifat teoritis dan sangat praktis di kehidupan kita. Pemanasan global atau disebut dengan global warming. Ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan pemanasan global atau global warming? Mungkin ada yang tahu? Jadi pemanasan global adalah kondisi di mana kenaikan suhu rata-rata dari permukaan bumi yang diakibatkan oleh gas rumah kaca yang semakin meningkat di muka bumi ini. Baik sekali, betul anak-anak? Terima kasih jawabanmu, sangat baik, tepat sekali. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Mungkin anak-anak ada yang tahu? Ya, kamu? Dampak dari pemanasan global adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. Karena tanpa adanya efek rumah kaca, planet ini atau bumi akan menjadi sangat dingin, yaitu kisaran minus 18 derajat Celcius, sehingga lapisan es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Nah, sebaliknya, jika gas-gas tersebut kebanyakan atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Tepat sekali jawabanmu. Ya, begitu anak-anak, tadi penjelasannya cukup jelas tentang ya, tadi ada efek rumah kaca, yaitu terperangkapnya, kata kuncinya adalah terperangkapnya gas-gas. Lalu gas-gas apa saja yang menyebabkan efek rumah kaca? Mungkin ada yang tahu? Ya, kamu? Karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, HFC, CFC, dan disulfur heksafluorida. Ya, tepat sekali. Tadi gas-gas yang disebutkan oleh teman kamu seperti CO2, metana, CFC itu adalah hasil dari aktivitas manusia. Seperti contoh, kita menggunakan sepeda motor. Sepeda motor itu akan memberikan gas buang yang disebut dengan CO2. Kemudian penggunaan AC. CFC ini juga salah satu penyumbang gas terbesar yang bisa menyebabkan pemanasan global atau namanya global warming. Begitu anak-anak, cukup jelas? Tentang gas. Lalu tadi Pak Ari menyebutkan tentang aktivitas manusia dan tidak bisa dihindari. Pasti kita harus punya solusi. Tapi sebelum kita bicara solusi, kira-kira dampak-dampak tadi yang Pak Ari sebutkan, mungkin ada yang bisa menyebutkan yang lainnya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan di sini? Oke, Al-Fariji. Jadi dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global ini sangatlah besar, teman-teman ya. Pertama, kita berpikir tentang suhu. Suhu yang tinggi otomatis akan menyebabkan pergeseran iklim di dunia ini. Misalnya, kemarau akan menjadi lebih panjang atau hujan akan menjadi lebih pendek, seperti itu. Selanjutnya, kemarau yang panjang akan menyebabkan hasil panen itu berkurang. Artinya kelaparan terjadi. Kalau kelaparan terjadi, otomatis ntar ada penyakit. Penyakit itu berarti salah satu dampak dari global warming ini. Belum lagi panasnya matahari akan menyebabkan es di kutub utara mencair. Sehingga air di permukaan bumi ini akan naik. Itu adalah hasil dari pencairan dari kutub-kutub bumi tersebut. Tepat sekali Al-Farji, jawaban yang sangat bagus sekali. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, itu tadi dampak-dampak yang ditimbulkan akibat gas-gas yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak itu akan sangat mengganggu apabila volumenya sangat besar. Maka harus ada solusi. Ada yang berikan saran atau solusi ya tentang akibat dari gas-gas. Mungkin ada yang ya silakan. Solusi untuk mengatasi pemanasan global itu pertama untuk mengurangi penggunaan listrik, Pak. Yang kedua mungkin bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki jika tempat tujuan kita tuh dekat. Yang ketiga lebih memilih menggunakan sapu tangan dibandingkan menggunakan tisu. Yang keempat mengurangi penggunaan alat-alat elektronik yang menghasilkan CFC. Lalu yang kelima, reduce, reuse, dan recycle, Pak. Sekian dari saya, Pak. Tepat sekali jawabanmu. Ya, terima kasih. Itu tadi sudah disampaikan bagaimana cara atau solusi yang
bisa mengurangi. Kalau kita menghilangkan tidak akan bisa. Ya, saya kira kamu semua sudah berhasil mengenai atau memahami tentang materi pemanasan global. Karena Pak Ari yakin kamu sudah melakukan literasi di luar sana. Ya, baik anak-anak, karena pemahaman di sini sudah begitu mendalam, maka Pak Ari akan menghubungkan tentang bencana-bencana yang ada di Indonesia. Ini akan sebagai tugas nanti literasi kedua. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara pemanasan global dan gempa bumi? Saat ini di Aceh, di Bali sedang mengalami bencana yang namanya gempa. Apakah ada hubungannya? Nah, pertanyaan Pak Ari kamu jawab di pertemuan selanjutnya dengan literasi atau referensi dari BMKG atau dari internet. Cukup jelas anak-anak semua? Jelas. Ya, baik, terima kasih sekali atas perhatiannya. Mari beri tepuk tangan atas jawaban yang telah diberikan pada teman-temanmu, ya. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada di Kota Semarang, itu ada stasiun meteorologi Ahmad Yani, itu penerbangan. Kemudian ada stasiun klimatologi untuk melayani suhu iklim. Kemudian ada lagi juga stasiun sinoptik atau meteorologi umum, itu ada di Kota Tegal. Dan di belahan bagian selatan ada stasiun meteorologi Cilacap, itu mengamati unsur-unsur cuaca yang terdiri dari suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, kemudian tekanan, kemudian penguapan, pemanasan global, itu pemantauan gas rumah kaca. Kita punya stasiun namanya Global Atmosphere Watch yang ada di Bukit Kototabang, Sumatera Barat. Itu adalah stasiun BMKG yang mengamati kualitas udara di Papua. Jadi stasiun itu memantau unsur-unsur gas rumah kaca. Di seluruh dunia ada stasiun geodet, ada di Indonesia yang lebih adalah di stasiun geodet Global Atmosphere Watch Station di Bukit Kototabang. Jadi kita termasuk salah satu negara yang ditunjuk oleh WMO dalam hal PBB. Stasiun itu adalah mengamati daripada unsur gas rumah kaca. Ini tadi pernah dengar ya, gas rumah kaca ya. Itu terdiri dari apa? Ya, yang unsur utamanya adalah HCl atau
Jadi energi yang dipantulkan ke atas itu mantul lagi ke bumi. Tapi kalau gas rumah kacanya itu sedikit, otomatis begitu besar daripada gas rumah kaca, itu nanti energi itu dipancarkan ke atas kemudian dipantulkan ke bumi. Ini sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dari adik-adik. Kita diberi tugas sama guru kita itu tentang apa pemanasan global itu ada kaitannya dengan gempa bumi, Pak, atau apa ada hubungannya atau tidak, Pak? Sekian pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai apakah ada hubungannya antara pemanasan global dengan gempa bumi. Itu sebetulnya dua sisi yang berbeda. Kalau pemanasan global itu berhubungan kait dengan atmosfer, sedangkan gempa bumi adalah bumi. Jadi secara teori atau ilmuwan itu tidak ada hubungannya antara pemanasan global dan gempa bumi. Di tahun 2010 contohnya itu musim banjir karena terjadi El Nino. Pemanasan global dan gempa bumi itu tidak ada kaitannya. Dan perlu ditekankan bahwa gempa bumi sampai saat ini itu tidak ada, baik ilmuwan luar negeri maupun yang lainnya atau dalam negeri itu tidak ada yang bisa memprediksi kapan yang akan terjadinya gempa dan waktunya, kemudian lokasinya. Jadi gempa itu sampai sekarang tidak bisa diprediksi. Saya mau bertanya tentang bagaimana cara mengendalikan pemanasan global menurut BMKG. Mengendalikan pemanasan global. Terima kasih. Menggunakan daripada energi, terutama kendaraan bermotor, karena itu ada gas buangnya bisa menyebabkan CO2. Jadi kita mungkin punya program kita baik robot atau bisa kita menggunakan sepeda, itu adalah salah satu upaya untuk kita atau mungkin dari dunia usaha transportasi itu adalah salah satunya berusaha untuk menciptakan energi baru yang tidak menggunakan daripada BBM atau yang menimbulkan daripada gas buang, mungkin dengan tenaga dengan global warming yang ada di BMKG. Untuk kami di BMKG sendiri punya untuk alat untuk memantau daripada gas-gas rumah kaca, ya terutama ada di stasiun GAW atau Global Atmosphere Watch, ada di beberapa tempat. Kalau di Indonesia ada cuma 3 tempat. Yang utama adalah di stasiun GAW Bukit Kototabang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ada lapisan seperti kaca. Ada istilahnya rumah kaca. Rumah kaca kan sifatnya radiasi matahari bisa masuk ke dalam, tapi perangkat di dalam itu, di dalam itu jadi panas. Jadi contoh. Di mana untuk fungsinya meletakkan peralatan meteorologi khususnya untuk suhu udara. Di sini ada beberapa parameter, ada suhu udara bulan basah, maksimumnya dalam 1 hari itu, kemudian seberapa minimum suhu yang ada dalam 1 hari untuk kelembapan, kemudian untuk suhu plan. Jaga kondisi basah. Ini adalah peralatan konvensional atau analog. Kalau peralatan basah atau laboratorium begitu kering, itu dia pakai rambut. Kalau dia rambut kuda, tapi kita nggak tahu dari. Pun negara pengamatan ini sama gini, ini yang manual. Dan peralatan juga dari luar semua, kita nggak bisa grafik. Di mana sensornya itu terdiri dari beberapa plat. Di situ ada bimetal yang terus. Ini dia mencari suhu yang paling tinggi, kemudian dia berhenti. Nah, mungkin ada yang membayangkan antara termometer dalam kategori di sini adalah suhu
maksimum karena dia mencari suhu yang paling tinggi setelah suhu. Hanya candlestick misalnya sampai Musa sehingga seperti kaca cembung membesarkan sehingga dia bisa membakar kertas. Jadi kalau pada saat kondisi cerah, kalau dia agak mendung kena awan, dia biasanya nggak kebakar. Nah di situ nanti ini fungsinya untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Bulan-bulan tertentu posisi matahari ada di tengah, otomatis biasanya yang lurus. Kalau segi pengamatannya antara jam 7 sampai jam 5 sore. Ya pokoknya dia ya. Pak, kalau misalnya pada musim penghujan gimana? Kan sinar matahari kan tidak selalu ada. Ya, jadi pada saat musim penghujan itu otomatis kita tetap memantau untuk lamanya penyinaran matahari, cuma bedanya pias itu tidak terbakar. Jadi nanti dalam satu hari itu matahari lamanya bersinar matahari paling cuma mungkin 1 jam atau 2 jam. Nah, ini Pak cara menghitungnya gimana Pak? Ini ada situ ada 6, kemudian 12 itu adalah jam 6 pagi, jam 12. Ya. Jadi itu kita pasang berdasarkan titik itu tengah-tengah adalah 12. Matahari sana dulu. Otomatis dia Jam 6 matahari sana, bengkok. Keren. Dia fungsinya hanya kayak mengumpulkan aja kayak kaca pembesar. Kalau Pak, mau tanya ini kertasnya khusus atau enggak? sebetulnya kertas ini adalah kertas khusus di mana kalau dia terkena matahari bisa kebakar. Panas. Panas. Ini. Bukan keluar asap. panas ini kalau dipegang soalnya kan ngumpul jadi satu pasti dikasih panas sekali Pak kalau. Oh iya Pak. Kalau di gini soalnya kan ngumpul semua ya. Langsung. Ya coba pakai kertas. Kalau ini buat menghitung lamanya penyinaran matahari. Jadi kan harus tahu berapa itu. Berarti udah berapa lama Pak? Candlestick. Meter adalah alat untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Itu yang bentuknya mangkok di 1 knot sama dengan 2 knot. Itu ini adalah sensornya ya, sensornya nanti. Ini adalah penakar hujan OBS. Penakar hujan. Ya, jadi untuk mengukur curah hujan yang ada dari hujan dari kita pembacanya adalah jam 00 atau jam 00 UTC. Sama. Berarti jam berapa? Berarti jam 2.55. Ya. Jadi jam saat ini di sini kalau sama Amerika kan jam 7 beda. Ya. Kalau sama. Kalau sama ya mungkin cuma 50 mm, berarti hujan pada hari itu adalah 50 mm. Kalau tadi secara utuh 1 hari ini adalah tiap jam. Hati sini aja Pak, ini ada pelampungnya. Oh iya benar, makanya itu ya. Bola-bola. Prinsipnya pakai ini. Walaupun ini sebetulnya masih konvensional. Setiap 1 jam tapung airnya. Kalau ini enggak, dia langsung keluar. Iya, bakso ini enggak pen. Fungsinya untuk penguapan. Itu kondisi normal. Jika terjadi hujan, tetap sama. Ini kenapa bundar ini mewakili jadi 1 meter. Contohnya pada saat ini ketinggiannya cuma 9,3. Besok contohnya 8 poin sekian. Ini juga zaman dulu misalnya, ini yang manualnya. Kemudian elevasi sekian. Nanti dirumus masuknya sekian. Nanti kita bisa tahu kecepatan angin dari pergerakan balon. Keren lur. Biru semua tapi soalnya masih biru semua. Seperti teropong ya Pak? Anak-anak ini Iya. Sumpah. Ya ke sana dulu. Ini bisa diturunin nggak Pak? Naik. Iya. Oh iya kelihatan. Apa sih? Kelihatan apa? Nggak ada. Tiang kayak garis gitu loh.
AWS, Automatic Weather Station, ini dijadikan satu. Ini sensor anginnya, wind dan speed ada di atas, kemudian ada suhu dan kelembaban ada di dalam ini. Kemudian piringan ini namanya piranometer. Ini untuk mengukur intensitas matahari. Kalau gitu, nah itu menggunakan gelas, kalau ini menggunakan piping bucket. Kalau ketuk nol. Karena pengaruh terhadap suhu. Kalau di Indonesia otomatis di daerah lama. Tapi kalau konsultasi dengan orkestra, kira-kira ada ambulasi apa enggak, arahan untuk trackingnya juga. Jadi kalau di sana banyak awan CP, mungkin awan yang ini. Tapi kalau awan CP itu awan yang kayak berapa tinggi, cuma bisa kencang, saya bisa. Kalau nanti dia masuk ke awan CP yang turun itu bisa kayak gini turun nggak bisa, kanan nggak bisa. Ini udah terjang yang paling ketebalannya 434 jam joule per meter kubik. Kemudian ini arahnya ke barat daya. Anginnya berarti? Ya, kecepatannya 0,9 meter. Yang hasil pengamatan tadi kita masukkan ke tabel ini, kemudian kita masukkan. Kalau dilepas ini kita praktekkan. Nanti dari pengamatan itu akan diplot melalui faktor koreksi, tergantung elevasinya sama kemana, anginnya kemana, nanti akan kumpul di mana, itu bahan analis salah satunya. Misalkan kita di 12 nanti kita mulai baca itu pada jam 6 pada detik ke-6 ya. Udah Pak, lepas. Kita lepas dulu, nanti kita mulai baca. Tapi kita sekarang angin permukaannya itu sekitar dari 220, kecepatannya ketemu Pak? Oh iya. Iya. Sekarang udah ketemu. Kita habis setengah menit ya. Tolong di 358,0 dan elevasinya 57,0. Iya. Sama 66,0. Ini barangkali satu bisa ngelihat di sini ya. Iya. Ada. Ampun. Ini azimuth itu yang datar, elevasi itu yang naik turun. Oh iya, elevasinya naik. Oke, ya Pak. Barangkali mau lihat bentar. Yuk. Ada ya, tengah-tengah ya? Ada. Iya. Jadi dapat angin, arah dan kecepatan angin.